Waktu 2003 atau 2002 ya, itu ada penyakit apa ya yang flu burung, betul Pak. Flu burung itu waduh 60.000 habis. Sampai saya terima kasih pada Gusti Allah Tuhan yang memberi kuatkan saya dan keluarga saya. Karena habis usaha, bayar listrik, bayar ini, wah itu bagaimana? Tenaga inti saya. Terus saya serahkan ini urepe nganggo iki sisa-sisa itu sampai itu. Wah, jual itu sekali. Ya, panggilan usaha itu selesai mereda. Terus kita cari uang apa, pinjaman bagaimana untuk mengepus lagi. Habis. Udah, wes lama-lama itulah tahun 2003 kalau nggak lupa itu flu burung itu. Habis kita satu pelan-pelan 1.000 kita masukkan 2.000 pelan-pelan lama-lama jadi. Ya menurut pengalaman saya itu keberanian pertama harus. Terus kedisiplinan itu penting sekali. Karena apa? Kedisiplinan itu membuat kepercayaan orang. Misalkan kalau kita sudah usaha, itu nanti misalkan seperti saya beli makan, itu kita udah datang sendiri. Terus bayar kapan itu harus ditaati, harus dipenuhi. Yang penting kepercayaan pada orang lain itu harus kita pertahankan. Untuk usaha. Dan jangan cepat menyerah. Usaha harus ulet, tekun, telaten. Saya Anton Subekti, saya pemilik usaha namanya Bendari Farm dengan alamat di Bangsan, Kalurahnya Sindu Martani, Kecamatannya Ngemplak, Kabupatennya Sleman. Kami berusaha di bidang peternakan puyuh, 1, 2 di bidang peternakan lele, yang ketiga peternakan bebek, yang keempat itu nila merah khususnya, terus yang kelima itu bebek, yang keenam rumah makan Bendari Farm. Dan ada tambahan lagi itu saatnya untuk mendaur ulang limbah itu ada magot. Saya memang ada arahnya ke integrated farm supaya semuanya itu bisa daur ulang, dipakai itu. Saya itu pendidikan saya istilahnya cuman rendah SLTA lah gitu. Tapi cuman mengenyam kuliah sebentar itu cuman berapa semester, istilahnya cuman SLTA. Cuman istri saya itu usaha, saya jadi buruh buruh di salah satu kantor di Sleman. Terus saya bekerja, istri saya ternak puyuh, terus saya pulang membantu. Lama-lama kita itu enggak basicnya dan modalnya itu modal dengkul Pak. Jadi tidak seperti sekarang dimodali orang tua begini, tidak. Orang tua memodali cuman nyekolahke, terus pesen kowe nek nyambut gawe sing bener gitu aja Pak. Saya dulu kan jadi pegawai di salah satu kantor bank di Sleman itu, tapi bukan Bank Sleman tapi kantor Bank Bakti Ekonomi yang di Pakem. Saya pensiun dini maksud saya kurang 7 tahun saya sudah mundur supaya kita itu masih fit lah, masih bisa spekulasi. Usaha itu kalau sudah tua itu mikir-mikir enggak gitu, spekulasi lah istilahnya, gamblingnya mikir-mikir terlalu jelimet. Kalau masih muda mungkin masih berani. Jadi kita masih muda, usaha kita kembangkan. Nah, ini istri saya yang ternak itu.
Terus lama-lama ada apa istilahnya tempat ngaselo, tempat ini, terus kita berpikir Pak, berpikirnya bisa digawe kolam. Terus pertama saya kolam lele, terus jadi besar kolamnya, ikannya terus diambil orang gitu aja. Jadi secara naluri apa air mengalir apa gimana ya, ini ada tempat kosong kita buat gitu. Belajarnya kita sama apa ya, orang yang sini dengan daerah ikan Pak. Jadi kita sambil kalau libur kalau kita ke tempatnya orang yang memelihara. Jadi kita belajar istilahnya belajar sama orang lain. Pertama jelas puyuh itu. Puyuh jadi ternak lele. Ternak lele lama-lama kok ada tempat lagi. Terus jadi ternak bebek lama-lama ini ada apa ya cara lagi gitu. Terus ternak nila lama-lama kok ini ada lama terus cari-cari kok sekarang apa lingkungan apa, terus ada daur ulang untuk maggot, terus saya cari-cari di Google maggot gini itu kita terus bergerak ke maggot. Memang dulu puyuh sudah pernah besar Pak. 60.000 kita sudah pernah, kena krisis juga jatuh pernah. Terus terakhir ini PPKM, pandemi ini, wah sebulan nggak laku Pak. Kita istilahnya kita potong waktu, misalkan telur itu sudah 2 minggu, kita berikan bakul juga nanti nggak beli, jadi lama. Terus kita potong waktunya supaya umur telur itu jadi pendek, itu kita berikan pada tetangga, kepada lingkungan lah gitu, supaya telur kita yang di stok itu pendek, jadi tidak busuk. Jadi apa ya istilahnya itu perjalanannya memang berat sekarang akhir-akhir ini, karena kalau dulu waktu krisis itu begitu 2 bulan itu sudah kembali normal. Kalau pandemi ini begini Mas, jadi terus gini sampai sekarang. Wah itu ada waktu 2003 atau 2002 ya, itu ada penyakit apa ya yang flu burung, betul Pak. Flu burung itu waduh 60.000 habis. Sampai saya terima kasih pada Gusti Allah Tuhan yang memberi kuatkan saya dan keluarga saya. Karena habis usaha bayar listrik, bayar ini, wah itu bagaimana tenaga, terus ada yang tenaga inti saya, terus saya serahkan ini urepe nganggo iki sisa-sisa itu sampai itu, wah jual itu sekali. Ya panggilan usaha itu inti selesai mereda, terus kita cari istilahnya cari uang pinjaman gimana untuk mengepus lagi, habis udah wis lama-lama itulah tahun 2003 kalau nggak lupa itu burung itu habis, kita satu pelan-pelan 1.000 kita masukkan 2.000 pelan-pelan, lama-lama jadi. Saya itu mikir iki terhadap usaha apa Bu? Sama keluarga ini apa ya? Nek banding setir wong ini tempat sudah begini, lah terus dirombak ya pakai modal lagi. Nah itu itu jadi membalik usaha itu tidak mudah, karena ini sudah sudah ada istilahnya link di sana, sudah ada istilahnya sudah tahu lah gitu, tinggal nanti memperbarui lagi. Ya namanya usaha kecil itu kayak kalau yang UMKM dibesarkan itu ada titik jenuhnya. Jadi pasarnya nanti nggak mampu. Kalau kecil, kalau mungkin loh ini, kalau besar, kalau sudah perusahaan besar mungkin bisa. Kalau ini terbatas pasarnya, telur puyuh itu terbatas. Jadi kita terus istilahnya pikiran harus kembangan apa ya gitu lah, lama-lama ke situ. Tidak ada dari kita sendiri. Kita itu sering punya masalah. Masalah itu jadi tantangan kita justru. Misalkan lele udah mati, bagaimana mati itu kita justru kita cari itu. Ya kita tertelang, kita kalau ada ini tanya dengan orang, terus kita buka internet buka ini, kita coba pakai ini, kita coba pakai ini gitu. Intinya kalau ikan itu kan memelihara air, rumah ikan itu air. Kalau rumah orang bangunan, lah sama saja sebetulnya.
kalau nyaman airnya, nyaman rumahnya, di situ akan hidup yang baik. Untuk ini pemasaran tidak ada kendala. Kendalanya yaitu tadi saya aturkan dari depan, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang menyangkut usaha. Misalkan ada yang barusan itu ada pandemi, terus permintaan sepi, terus ada pembatasan PPKM yang kita pasarnya yang sulit ditembus yaitu. Ya dulu kita usaha itu kan masih muda, masih istilahnya masih tidak seperti sekarang. Kita itu kan dulu pelihara pertama juga diambili orang itu. Lama-lama marginnya kan ya semuanya orang itu akan membutuhkan juga hidup juga. Jadi mata rantainya terlalu banyak, itu akan yang kita dapatkan akan kecil. Nah makanya kita potong itu, terus kita sendiri-sendiri, apa istilahnya kita jual langsung ke pasar. Kita nawarkan sampai ke Wonosari, ke pasar daerah Sleman itu. Terus kita bisa langsung customer, langsung layer terakhir dalam arti ke pasar. Jadi kita istilahnya peternak langsung, jadi mengurangi mata rantai. Jadi pendapatan kita agak meningkat lah gitu. Pemasaran pertama kita semuanya kita tawarin, biarpun itu mau apa enggak, yang penting kita sama bakul sama pembeli itu kita bilang mau menawarkan barang. Biarpun itu kita diterima apa tidak, kita menawarkan, kita hubungan kita tetap baik ya. Mosok kita istilahnya menyapa orang, semua orang itu mesti ada yang menjawab dan membuka pintu lah, membuka target ya. Tidak semuanya 100%, tapi paling tidak itu adalah gitu pertama. Yang penting kita ulet, telaten, ya itu lama-lama kita akan. Ini terus terang kita itu sudah usaha ini itu sudah saya regenerasikan pada anak saya. Lah sampai ini itu sudah dipegang anak saya, terus anak saya mungkin lebih lebih berani, lebih pada customer, istilahnya seperti SS, ada hubungan apa itu sama anak saya, kita lepas itu pemasaran, sekarang kita lepaskan pada anak saya. Usaha kita itu kan sudah diversifikasi, sudah beberapa usaha. Lah kita itu sudah buka warung Bendari ini. Lah itu dengan meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi, misalkan kita ternak nila, kita ternak lele, kita jual ke rumah makan, kita tidak mengambil di luar, tapi barang kita tingkatkan nilainya supaya ada nilai tambah. Jadi kita terakhir ini membuka rumah makan Bendari. Perkenalkan, nama saya Nawang. Saya salah satu pengelola dari Bendari Farm, khususnya di bidang edukasi wisata dan di bidang kulinernya. Bendari Farm itu saya ambil namanya itu karena kan ini yang mendirikan dari awal tahun 90-an itu kan orang tua. Jadi orang tua itu gabungan nama dari bapak ibu saya itu Bekti dan Dari, jadi kita singkat jadi Bendari. Karena emang ini kan yang foundernya itu kan orang tua, dan saya sebagai anaknya dan bersama saudara-saudara saya lainnya ingin mengembangkan gitu. Jadi tidak ingin melupakan leluhur lah gitu istilahnya nantinya kalau misalnya ini jadi besar gitu. Kalau di Bendari Farm itu ada dari edukasi wisata, ada dari kulinernya. Edukasi wisata itu ada dari dua kategori, itu ada yang untuk orang tua, ada yang untuk anak-anak juga. Kalau orang tua itu kita punya semacam kelas untuk yang mau memulai usaha di bidang perikanan. Itu kita juga ada, nanti kita bekerja sama dengan salah satu pabrik pakan yang nanti mengisi untuk kelasnya. Jadi secara materi, nanti mereka yang memberikan materinya secara di teori di lapangannya, nanti dari tim Bendari yang mengajak untuk keliling di lokasi Bendari Farm. Terus untuk yang kedua itu ada yang dari anak-anak, itu kita ada edukasi wisata, jadi semacam outbound seperti itu. Kita nantinya bisa membuat bakso, terus bisa juga menangkap ikan, bisa memberi makan ikan, dan juga kita bisa berkebun karena kita memang konsepnya menyatu dengan alam seperti itu. Terus dari segi yang kulinernya ini kita menunya khususnya
itu mengolah dari produk kita sendiri yaitu ikan. Kalau menu spesialnya kita punya pepes ikan nila dan bakso ikan lele juga, karena kan itu masih jarang dan kita menu spesialnya itu. Kita juga dari segi kuliner kita punya bisa membuka untuk ibu-ibu atau keluarga yang ingin gathering mau arisan, kita juga bisa. Nanti kita juga kan punya wahana untuk anak-anak, jadi lebih nyaman untuk dari anak-anaknya nyaman, dari ibu-ibunya juga nyaman seperti itu. Kalau latar belakangnya kan pertamanya itu cuma budidaya biasa, tapi lama-kelamaan kok orang tuh makin banyak datang ke sini gitu, minta ilmu, minta istilahnya diajarkan untuk bagaimana cara berbudidaya gitu. Tapi kita sebagai pelaku bisnis, kita kan mencari peluang untuk semakin meningkatkan ekonomi lah gitu. Jadi kita membuka kelas untuk edukasi budidaya itu. Terus juga dari segi yang anak-anak itu kita melihat lahan kosong sih di sini. Jadi kita juga bisa memanfaatkan untuk anak-anaknya biar di sini tuh usahanya tuh semuanya bisa masuk gitu loh. Jadi dari orang tua masuk, dari anak-anak juga masuk, dari ibu-ibu bahkan juga bisa gitu. Terus kalau kulinernya kita ingin, kalau selama ini kan kita jual cuma dari sini terus jual ke pengepul gitu. Jadi istilahnya cuma kita ingin meningkatkan nilai dari produknya itu sendiri gitu loh. Dan kita juga punya produk khusus olahan ikan, jadi benar-benar dari nggak ada yang kebuang gitu. Dari tulang kita olah jadi kerupuk, terus dari dagingnya kita bisa bikin abon lele, terus dari kulitnya kita juga bisa bikin kerupuk kulit, seperti itu. Kalau menunya itu kita ada bakaran dan ada goreng juga. Kalau kita dari lele ada, dari nila ada, dari burung puyuh juga ada, karena kan kita ada peternakan burung puyuh juga. Terus tapi kalau kita yang khusus spesialnya itu yang beda, belum banyak di pasaran, itu pepes dan bakso ikan lele. Itu yang kita viralkan lah gitu. Ya, kita menu di warung Bendari ini kita benar-benar ambil dari produk kita sendiri, kita olah sendiri seperti itu. Jadi harga dari warung Bendari ini juga relatif cukup rendah karena ya kita murni dari produk kita sendiri gitu. Jadi kita bisa mengambil harga lebih rendah dari pasaran lainnya. Kalau kita sekarang karena masih baru ya, kita kalau untuk dari segi wisata dan segi kuliner kan baru tahun ini dibukanya. Jadi kita masih baru pekerjanya itu baru sedikit, dan kita juga sebagai pengelola ikut terjun langsung karena supaya menekan kos untuk produksinya. Jadi kita sebagai pengelola juga ikut terjun langsung. Kalau misalnya ada yang booking tempat untuk seperti anak-anak sekolah mau outbound di sini, atau ada ibu-ibu yang mau booking tempat untuk arisan gitu, kita sebagai pengelola ikut terjun langsung. Kalau target saya dari Bendari Farm ini, saya bisa memviralkan ini biar kan ini termasuk lokasinya itu termasuk di dalam desa gitu. Jadi mungkin yang lalu lalang aja juga sedikit gitu. Jadi pengen memanfaatkan sosial media sebaik mungkin biar banyak yang tahu juga, karena kan kita memang pasarnya itu dari orang-orang kota ya, karena kan untuk orang-orang desa itu udah biasa banget kayak gini. Jadi mungkin ada dari orang-orang yang ingin beristirahat dari hiruk pikuknya kota gitu, bisa ke sini, bisa melihat benar-benar yang ingin menyatu dengan alam, bisa melihat gimana sih budidaya ikan, budidaya puyuh gitu. Terus juga bisa merasakan olahan tradisional lah gitu. Ya menurut pengalaman saya itu keberanian pertama harus. Terus kedisiplinan itu penting sekali. Karena apa? Kedisiplinan itu membuat kepercayaan orang. Misalkan kalau kita sudah usaha, itu nanti misalkan seperti saya beli makan, itu kita udah datang sendiri. Terus bayar kapan itu harus ditaati, harus dipenuhi. Yang penting kepercayaan pada orang lain itu harus kita pertahankan untuk usaha, dan jangan cepat menyerah. Usaha harus ulet, tekun, telaten.